Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini pakai merdeka bergema di seluruh persada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia yang tercinta ke-77. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya, karena anugerahnya bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pagi ini dalam perenungan firman Tuhan yang pastinya akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Amin, puji Tuhan. Renungan pagi ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita buka dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara dikasih Tuhan, kemerdekaan tentu saja menjadi impian setiap orang dan setiap bangsa. Karena dengan kemerdekaan itu menjadi bukti bahwa seseorang atau suatu bangsa tidak lagi berada dalam penguasaan atau dominasi seseorang atau bangsa lain. Itu artinya dia punya kebebasan sepenuhnya atas dirinya. Saudara dikasih Tuhan, mungkin secara jasmani bangsa kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia tidak lagi berada dalam tekanan atau penjajahan dari bangsa lain. Tapi bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani? Kadangkala kita tidak menyadari bahwa kehidupan kerohanian kita belum merdeka sepenuhnya. Sebab kita masih terikat dan terbelenggu oleh dosa. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 1a, di sana dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita lebih dahulu. Melalui apa, saudara? Tidak lain, tidak bukan melalui korban Yesus di atas kayu salib. Kristus rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib supaya setiap kita yang percaya kepadanya mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara, korban darah Kristus telah memerdekakan kita, orang-orang percaya, dari kutuk dosa. Oleh pengorbanan karya salib Kristus, kita tidak lagi hidup dalam penghukuman. Puji Tuhan, sungguh suatu anugerah besar dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kemerdekaan di dalam Kristus ini? Ada 2 poin. Yang pertama, berdirilah teguh. Mengapa kita harus berdiri teguh, saudara? Karena kita masih tinggal di dalam dunia. Dan dunia yang kita diami saat ini adalah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Dikuasai oleh iblis. Saudara yang kasih Tuhan, iblis dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala tipu dayanya, itu masih mengincar hidup anak-anak Tuhan. Iblis pasti ingin supaya banyak anak-anak Tuhan, lebih banyak lagi untuk mereka jatuh kembali ke dalam dosa. Pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi palsu, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa menyesatkan iman percaya anak-anak Tuhan. Untuk itulah saudara, mengapa firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita teguh berdiri di dalam iman. Tetap hidup mendekat dan melekat kepada Tuhan. Supaya kita tidak mudah dihanyutkan oleh tipu daya muslihat iblis. Puji Tuhan. Poin yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara dikasih Tuhan, dimerdekakan dari dosa berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Lantas siapakah kita saat ini? Kita adalah hamba kebenaran. Puji Tuhan. Jika kita yang telah dibebaskan dari belenggu dosa,
Kita harus hidup dalam kebenaran. Itu harga mati, itu harga mutlak buat saudara saya. Karena itu adalah kunci untuk kita menikmati kemerdekaan yang sejati. Mari saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengerti, kita sadar betul akan pengorbanan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Mari jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Tapi mari pergunakan kemerdekaan ini untuk membawa hidup kita tambah hari, tambah berkenan kepada Tuhan. Untuk membawa hidup kita tambah hari, tambah serupa dan segambar dengan Kristus. Mari saudara, lewat kemerdekaan Kristus, kita mau pakai kemerdekaan ini untuk lebih lagi melayani Tuhan, melayani sesama lebih sungguh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.